Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas 1.1.A.8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Komaria, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 29 Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu 1. Teacher Center. Awalnya, saya beranggapan bahwa guru adalah sumber ilmu utama, sehingga guru memegang kendali penuh selama pembelajaran, sekaligus memberi informasi utama, sedangkan murid harus fokus mendengarkan materi yang disampaikan. Yang kedua adalah konsep tabula rasa, atau murid adalah kertas kosong. Saya beranggapan bahwa murid adalah kertas kosong yang harus dituliskan berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kehendak guru agar tercapainya kesuksesan masa depan. Yang ketiga, fokus pada hasil akademis. Murid yang pandai adalah murid yang memiliki nilai akademis yang tinggi di sekolah. Dengan demikian, membuat anak cenderung memiliki nilai yang rendah menjadi pusat perhatian. Dalam pembelajaran yang saya lakukan seringkali menekankan pencapaian akademis dan nilai ujian, sehingga saya cenderung fokus pada hasil akhir daripada proses pembelajaran. Yang keempat adalah pengajaran yang konvensional. Saya fokus pada ketercapaian materi dibandingkan dengan strategi dan metode belajar yang digunakan saat KBM. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 5 poin yang saya pelajari dari dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan yang menuntun. Ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. 4. Pendidikan berpihak pada murid. 5. Budi pekerti. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemayamannya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. 2. Pendidikan yang menuntun. Pendidikan menuntun menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah filosofi pendidikan yang menekankan peran guru sebagai pembimbing dan fasilitator bagi murid dalam proses belajarnya. Dalam proses ini, murid diberikan kebebasan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Namun guru tetap menuntun agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan diri dan orang lain. Dasar pendidikan yang menuntun yaitu sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo, di depan guru sebagai contoh atau tauladan. Ing madyo mangun karso, di tengah guru harus dapat membangkitkan semangat dan memotivasi. Tutwuri handayani, di belakang guru memberikan dorongan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang. 3. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya adalah kodrat alam yaitu sifat bawaan tiap individu, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan dasar manusia sesuai dengan usianya. Kodrat zaman mempersiapkan murid untuk menghadapi tuntunan zaman. Pendidikan berpihak pada murid.
Pendidikan berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap murid memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemauan alamiah yang terbentuk dalam diri anak sesuai dengan kodrat alam mereka. Asas Trikon. Asas Trikon merupakan salah satu sumbangsi penting Ki Hajar Dewantara bagi pendidikan di Indonesia. Asas ini memberikan pedoman bagi para pendidik dalam melaksanakan pendidikan yang menyeluruh dan berpusat pada murid. Asas Trikon oleh Ki Hajar Dewantara terdiri dari 3 asas. Yang pertama adalah kontinuitas. Kontinuitas merupakan pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan tidak terputus. Hal ini berarti bahwa pendidikan harus berlangsung secara bertahap dan sistematis sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pendidikan tidak boleh dipaksakan, tetapi harus mengikuti kodrat alam anak. Kedua, konvergensi. Asas konvergensi menekankan bahwa pendidikan haruslah menggabungkan berbagai macam ilmu pengetahuan dan pengalaman. Pendidikan tidak boleh hanya fokus pada satu bidang saja, tetapi harus memberikan pengetahuan dan pengalaman yang menyeluruh kepada peserta didik. Ketiga, konsentris. Asas konsentris menekankan bahwa pendidikan haruslah berpusat pada anak. Pendidikan harus memperhatikan kebutuhan dan minat anak serta membantu anak untuk mengembangkan potensi secara optimal. Ketiga asas ini saling terkait satu sama lain dan merupakan dasar bagi pendidikan yang menyeluruh dan berpusat pada murid. Keempat adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat terbaik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter anak. Keluarga adalah tempat yang sempurna untuk melatih kecerdasan budi pekerti anak. Keluarga juga merupakan ekosistem terkecil yang mempersiapkan anak untuk dapat hidup dalam masyarakat. Tri pusat pendidikan yang membentuk budi pekerti seorang anak. 1. Keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan moral, kasih sayang, dan nilai-nilai dasar kepada anak. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah berperan dalam memberikan pendidikan formal kepada anak, dan guru bertanggung jawab untuk memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada anak. Selain itu, tugas guru adalah untuk menebalkan garis-garis yang dimiliki oleh anak, sesuai dengan tuntunan-tuntunan luhur yang berada dalam keluarga dan masyarakat. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat berperan dalam memberikan pendidikan informal kepada anak. Lingkungan masyarakat dapat memberikan pengaruh positif dan juga negatif kepada seorang anak. 3 pilar ini harus bekerja sama dan saling bersinergi untuk menciptakan pendidikan yang optimal bagi anak. Perubahan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, awalnya saya merasa pembelajaran saya berpusat pada teacher center atau berpusat pada guru, lalu saya berubah menjadi student center atau berpusat pada siswa. Yang kedua, fokus pada nilai akademis dan saya ubah menjadi pembentukan karakter. Yang ketiga, konsep tabula rasa atau murid adalah kertas kosong berubah menjadi among system, yaitu pendidik bertugas sebagai fasilitator dan menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Yang keempat, pengajaran konvensional berubah menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Apa yang dapat saya terapkan agar kelas saya lebih baik? Yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, student center, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, among system, yaitu guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, pembentukan karakter atau proses. Yang keempat, pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama adalah menciptakan suasana student center. Strategi yang saya lakukan adalah 1. Mencari tahu kebutuhan dan minat murid. 2. Memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar dengan cara mereka sendiri. 3. Menggunakan berbagai macam sumber belajar dalam proses pembelajaran. 4. Menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi murid. 5. Memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara aktif dan mandiri. 6. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan berkelanjutan kepada murid. Yang kedua, menciptakan among system. Strategi yang akan saya lakukan adalah 1. Membangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan murid. 2. Memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar dari kesalahan mereka. 3. Memberikan kepercayaan kepada murid untuk menyelesaikan tugas. 4. Memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif. 5. Menunjukkan sikap yang hormat dan toleran kepada murid. 3. Menciptakan pendidikan pembentukan karakter. Strategi yang akan saya lakukan adalah 1. Memotivasi murid untuk aktif dalam kegiatan pembiasaan di sekolah, seperti mengikuti upacara bendera, literasi sekolah, sholat duha berjamaah, senam bersama, tilawah Quran, kegiatan keagamaan, OSIS, pramuka, dan ekstrakurikuler. 2. Mendorong murid untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. 4. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Strategi yang akan saya lakukan adalah 1. Menerapkan metode belajar aktif dan kreatif. 2. Memberikan kesempatan murid untuk mengembangkan ide dan kreativitas dalam pembelajaran. 3. Menyediakan berbagai sumber belajar yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan murid. 4. Memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan pada zamannya. Kesimpulan yang saya pelajari dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pemahaman Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan menekankan pada pentingnya peran guru sebagai pamong, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, dan pembentukan karakter sehingga berbudi pekerti luhur. Pendidikan yang ideal menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.